Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fajriwati Wahyuni, NIM 1930203024, jurusan Hukum Tata Negara Lokal 4A, Fakultas Syariah. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan dan menjelaskan materi mengenai pidana dan pemidanaan sebagai pengganti tugas UTS Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Roni Effendi MH. Selanjutnya, dalam materi ini saya akan membahas mengenai teori-teori serta tujuan pemidanaan dan jenis-jenis sanksi pidana yang ada dalam tata hukum pidana Indonesia. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pidana dan pemidanaan. Pidana itu merupakan sanksi, hukuman, tindakan. Sedangkan pemidanaan itu merupakan penjatuhan hukuman atau penjatuhan pidana. Jadi pidana itu berbicara mengenai hukumannya, sedangkan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Selanjutnya, dalam materi ini saya akan membahas mengenai teori-teori serta tujuan pemidanaan dan jenis-jenis sanksi pidana yang ada dalam tata hukum pidana Indonesia. Teori pemidanaan itu berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat 3 teori pemidanaan. Yang pertama, teori absolut atau pembalasan. Yang kedua, teori relatif atau tujuan. Yang ketiga, yaitu teori gabungan. Dari teori-teori itulah kita dapat mengetahui tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai teori absolut atau pembalasan. Teori absolut atau pembalasan yaitu bahwa sanksi pidana itu sesuatu keharusan atau mutlak yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jadi, sanksi pidana itu sebagai alasan untuk pelaku yang melakukan kejahatan. Kemudian, tujuan dari teori absolut ini agar pelaku yang melakukan kejahatan itu jerah dan kapok. Kemudian agar mereka tidak melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Kemudian teori absolut ini juga memiliki 2 arah. Yang pertama yaitu ditujukan kepada penjahat agar penjahat itu kapok dan jerah. Kemudian yang kedua ditujukan kepada kepuasan masyarakat yang memiliki perasaan dendam terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. Absolut juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu terdiri dari 5. Yang pertama, sanksi pidana itu sebagai pembalasan. Yang kedua, pembalasan sebagai tujuan utama yang di dalamnya mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain. Yang ketiga, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Maksudnya, untuk bisa menghukum seseorang itu harus ada unsur kelalaian atau unsur kesengajaan. Kemudian yang keempat, adanya sanksi pidana harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau pelanggar hukum. Yang kelima, sanksi pidana melihat secara ke belakang atau sejarah. Karena sanksi pidana itu merupakan penderitaan yang murni dan tujuannya bukan hanya untuk memperbaiki, tetapi juga untuk mengembalikan kemasyarakatan orang yang telah melakukan kejahatan. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori relatif atau tujuan atau utilitarian theory. Sanksi dari teori ini terletak pada tujuannya. Tujuannya itu dapat berupa upaya prevensi atau pencegahan. Prevensi ini ada umum dan ada khusus. Jadi, jika hukuman itu ditujukan untuk pencegahan, yakni ditujukan kepada masyarakat sebagai contoh pada masyarakat, agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan ini disebut dengan prevensi atau pencegahan umum. Sedangkan ditujukan kepada si pelaku itu sendiri supaya dia jerah, kapok, dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan serupa itu disebut dengan prevensi atau pencegahan khusus. Kemudian, dari ulasan teori absolut dengan relatif ini, mereka memiliki perbedaan. Perbedaannya itu, kalau sanksi absolut itu agar terpidana kapok dan jerah. Sedangkan teori relatif tujuannya selain dijatuhkan sanksi pidana untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai tindakan agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Kemudian
terakhir yaitu teori yang ketiga yaitu teori gabungan, yaitu menggabungkan antara teori absolut dan relatif, yang mana pidana itu bisa membalas dan bisa juga mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Nah, jadi ada 3 teori tersebut, Indonesia menggunakan teori gabungan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu mengenai jenis-jenis sanksi pidana. Sistem sanksi dalam hukum pidana ini dijalankan dengan 2 cara. Yang pertama, sanksi pidana, yang kedua, sanksi tindakan. Sanksi pidana ini terdapat dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Yang 5 ini disebut dengan pidana pokok. Kemudian juga ada pidana tambahan, yang pertama yaitu pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, berupa barang yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, serta pengumuman putusan hakim. Selanjutnya yang pertama yaitu kita akan membahas pidana pokok atau definisi dari pidana pokok. Yang pertama yaitu pidana mati, yaitu menghilangkan hak hidup orang lain, menghilangkan hak hidup pelaku karena terdakwa sudah melakukan kejahatan yang bisa diancam dengan pidana mati. Selanjutnya yang kedua yaitu pidana penjara, yaitu membatasi ruang gerak seseorang dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian pidana penjara ini dibagi 2. Yang pertama adanya pidana penjara seumur hidup, yaitu menempatkan seseorang terdakwa ke dalam tahanan sampai usianya habis atau sampai ia mati di dalam penjara. Yang kedua yaitu pidana penjara waktu-waktu tertentu. Pidana ini bisa dihitung minimal 1 hari, maksimal 15 tahun, dan selama-lamanya 20 tahun. Yang ketiga yaitu pidana kurungan. Pidana kurungan ini dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Pidana ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayar. Pidana kurungan ini sama dengan pidana bersyarat atau hukuman percobaan. Pidana kurungan ini minimal 1 hari, maksimal 1 tahun, dan selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Yang keempat yaitu pidana denda. Pidana denda ini dalam bentuk pembayaran harta atau benda. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Selanjutnya yang kelima yaitu pidana tutupan. Pidana tutupan telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku yang sesuatu kejahatan atau dari sesuatu kejahatan. Kemudian atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Selanjutnya sistem dalam hukum pidana dengan cara kedua yaitu sanksi tindakan. Sanksi tindakan ini ditegakkan melalui tindakan. Jadi, seseorang yang melakukan kejahatan tidak selalu mendapatkan sanksi pidana pokok, tetapi juga ada sanksi tindakan yang dapat berupa rehabilitasi, pengawasan, pencabutan hak-hak tertentu, dan lainnya, yang tujuannya untuk memberikan pendidikan atau mendidik kepada para pelaku kejahatan melalui tindakan. Dari definisi atau pembahasan kita di atas, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, pidana itu merupakan hukuman, sedangkan pemidanaan itu merupakan penjatuhan hukuman atau pidana. Yang kedua yaitu mengenai teori-teori pemidanaan. Yang pertama yaitu teori absolut atau pembalasan, yang sanksinya itu agar pelaku kejahatan itu jerah dan kapok. Kemudian teori relatif atau tujuan sebagai alat pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama atau serupa. Kemudian yaitu teori gabungan, yaitu menggabungkan antara teori absolut dan relatif yang bisa sebagai pembalasan dan juga bisa sebagai pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama. Kesimpulan yang ketiga yaitu jenis-jenis sanksi pidana. Jenis sanksi pidana ini ada 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini ada 5. Yang pertama pidana mati, yaitu menghilangkan hak hidup orang lain, hak hidup pelaku yang bisa diancam dengan pidana mati. Kemudian pidana penjara, yaitu membatasi ruang gerak seseorang dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian pidana kurungan,
pidana bersyarat atau pidana hukuman percobaan, serta sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan. Ini disebut dengan pidana kurungan. Kemudian pidana denda, yaitu pembayaran harta atau benda, namun jika denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan. Kemudian yang kedua yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan ini ada 3. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Yang ketiga, serta pengumuman putusan hakim. Kesimpulan yang terakhir yaitu sanksi tindakan. Sanksi tindakan ini tujuannya untuk mendidik atau memberikan pendidikan yang dapat berupa rehabilitasi, pengawasan, pencabutan hak-hak tertentu, dan lainnya kepada para pelaku kejahatan. Itulah pembahasan mengenai pidana dan pemidanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.